Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di camp Meleter, kota Breaking Down yang berada di barat daya. Ucapan selamat datang diberikan kepada prajurit asing yang ingin bergabung untuk mengikuti operasi pembersihan. Silahkan mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan syarat setidaknya harus bermotif 4 untuk ikut serta di misi kali ini. Hadiah besar sudah menanti bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan misinya. Mohon untuk mematuhi aturan yang berlaku di tempat latihan. Dengar-dengar misi kali ini akan dipimpin oleh prajurit terkuat di kota ini. Ang yang berada di dalam barisan penuh tanya, siapa orang yang dimaksud? Sepertinya beragam prajurit akan ikut serta pada misi ini. Semakin banyak yang ikut, maka akan semakin efisien. Dari arah yang berbeda, tiba-tiba seorang warrior mengucapkan rasa terima kasih atas kesediaannya untuk ikut serta di misi pembersihan ini. Ialah yang akan memimpin misi kali ini, jadi mohon kerjasamanya. Prajurit ini merupakan ketua misi pembersihan yang bernama Kapten Ran, memiliki inti merah motif 6. Mengetahui itu, kontestan yang hadir saling berbincang dengan rasa keterkejutan mengatakan, tidak disangka ternyata Kapten turun tangan langsung. Sepertinya situasi saat ini sedang genting. Katanya Kapten Ran pernah melawan demon motif 4 dan 5 sendirian. Mendengar itu, kontestan yang berbeda ikut menyambung. Melawan demon motif 5 sendirian, sekuat apa Kapten Ran sebenarnya? Kontestan sebelumnya mengatakan, ya bisa dibilang karena kota Fajar adalah kota terkuat. Wajar saja jika banyak orang-orang kuat yang berasal dari kota ini. Kapten Ran menyampaikan bahwa akhir-akhir ini tim mereka mendeteksi pergerakan demon secara masif yang bersumber 3 km sebelah barat kota. Keenam anggota mereka tidak ada satupun yang selamat. Padahal mereka bukanlah prajurit lemah, sekalipun mereka adalah bagian dari tim pengintai. Mereka dipimpin oleh warrior berinti biru motif 5 yang beranggotakan 2 orang motif merah, 1 inti hijau, 1 inti biru, dan 1 inti kuning yang masing-masing bermotif 4. Tentu merupakan petarung hebat di kelasnya. Selama bertahun-tahun belakang, tidak ada insiden separah ini dan berdasarkan pesan yang mereka kirimkan terakhir kali, kemungkinan besar mereka bertemu demon ring tinggi. Setidaknya motif 5 ke atas atau mungkin demon berinti ganda. Dan kemungkinan terburuknya mereka bertemu demon inti ganda dengan rank tinggi. Apapun yang mereka lawan, itu adalah mimpi buruk bagi prajurit yang menghadapinya. Transportasi di sekitar kota juga sudah diperingatkan karena kondisinya masih begini. Jadi mereka belum bisa merekrut prajurit dari luar kota. Oleh sebab itu, mereka butuh bantuan dari kontestan semua. Mendengar penjelasan itu, Ang bergumam penuh tanya. Apa mungkin demon itu memiliki revival core sesuai yang ia cari? Atau setidaknya motif 5? Selain itu, bisa jadi memiliki inti ganda bermotif 6. Tapi, King Crimson bilang setidaknya demon itu harus bermotif 6 untuk memiliki revival core. Kembali pada Kapten Ran, meneruskan. Sebagai seorang prajurit, ia selalu siap untuk mengorbankan diri. Mereka akan menemui hidup maupun mati. Bersiaplah prajurit sekalian. Sekarang semuanya sudah dijelaskan dengan rinci. Kalau ada di antara mereka yang masih ragu, silahkan mundur dari sekarang. Mereka akan keluar dan menyelesaikan misi ini dengan cepat. Harus pulang sebelum matahari tenggelam. Setelah penyampaian itu berakhir, maka gerbang barat daya pun dibuka dan mereka bersiap untuk melakukan pembersihannya.
Para penonton yang menyaksikan bersorak memberikan dukungan dan ucapan semangat kepada mereka yang telah bersedia turun tangan demi mencapai ketentraman kota. Hancurkan semua demon dan bawalah kejayaan untuk semua. Di sisi lain, sebelum beranjak pergi melangkahkan kaki, Kapten Ran mengawali dengan penuh harapan agar mereka semua beruntung. Ia menyampaikan bahwa mereka akan berjalan 3 hingga 4 kilometer dari sini. Demon sudah menanti mereka, jadi jangan sampai terpisah dari tim, karena ini sangat berbahaya. Nyawa adalah taruhannya. Serangan demon kali ini tidak bisa diukur secara pasti. Tolong untuk berhati-hati dan perhatikan baik-baik, jangan sampai lengah sedikit pun. Mendengar penyampaian itu, Ang bergumam membenarkannya. Setelah keluar dari gerbang kota, demon pasti akan memperhatikan pergerakan mereka. Namun dua warrior yang berbeda, berinti biru motif 4, menunjukkan sikap congkak, meminta pada Kapten Ran dengan suara yang lantang untuk tidak menakuti mereka seperti itu. Jangan perlakukan mereka seperti kroco. Bukankah kali ini mereka berjumlah banyak dan kuat-kuat? Kenapa harus takut? Kapten Ran mengerutkan kening, memaki bahwa dua kontestan itu adalah warrior tidak berakal. Berani-beraninya telah berbicara dengan keras. Tepat setelah makian itu selesai, salah satu kontestan itu mendapatkan sebuah hujaman hingga menembus tubuh. Alhasil cairan merah memercik karenanya. Sang dekan yang melihat tercengang menilai kalau itu adalah demon pasir dan tidak berselang lama adalah gilirannya. Ia merasakan serangan yang sama berupa sebuah hujaman dari arah titik buta yang membuatnya tidak berdaya. Demon yang muncul adalah ras unik yang hidup di gurun pasir tandus dengan kebiasaan bersembunyi dan menyerang secara mendadak ketika memburu mangsanya. Menyadari ini, prajurit berambut hijau mulai berhati-hati dengan mengamati pasir sekitar dan ia menemukan gundukan kecil yang bergerak sehingga berteriak memperingatkan rekan yang lain bahwa yang muncul adalah demon pasir dan mereka sedang dikepung. Semua prajurit mulai panik, berusaha menghindari setiap serangan yang datang. Begitu juga dengan Kapten Ran. Ia menggerakkan gigi bergumam bahwa para demon muncul dari arah belakang dengan jumlah yang setara dengan demon bermotif 3. Ia kemudian meminta semua prajurit untuk tidak bertarung sendirian, melainkan secara bersama-sama. Dan mereka pun saling melesat meladeni serangan demon yang ada. Kapten Ran menilai bahwa demon yang mereka hadapi hanyalah sekelompok demon bersirip 3. Bukanlah demon yang cukup kuat untuk dianggap sebagai musuhnya. Ia merasa demon yang muncul saat ini tidaklah sebanding dengan kekuatannya. Dan benar saja dalam satu kali serangan, ia dapat menyapu beberapa dari mereka sekaligus. Sebuah senyuman mengejek pun keluar darinya. Di sisi lain, prajurit berambut hijau yang adalah rekannya menyampaikan bahwa formasi mereka terpecah. Bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Kapten Ran menyuruh agar semuanya segera berkumpul kembali. Jika tidak, maka mereka akan kalah. Tidak jauh dari keberadaannya, seorang prajurit menyampaikan bahwa ada di antara mereka yang sudah termakan. Sedangkan prajurit yang berbeda menyampaikan bahwa beberapa dari mereka terpisah terlalu jauh. Layaknya yang dialami prajurit yang satu ini, terlihat ia sedang terkepung, bahkan sudah dikerumuni para demon. Namun untungnya Ang datang membantu menebaskan pedangnya yang dibubuhi energi api. Mengalami yang terjadi, si pria memandang Ang yang saat ini berdiri tegak di sampingnya sedang memungut inti dari demon yang sudah tidak begitu berdaya. Ang meminta agar si pria kembali ke grup dan jangan sampai lengah. Si pria pun bangkit berdiri, namun sebelum berlalu pergi, ia menanyakan, apakah Ang yakin sendirian? Apakah tidak mau ikut bersama? Tim utama telah maju, bergerak semakin jauh, dan demon yang datang semakin banyak.
Bukannya mengikuti itu, Ang terlihat masih berdiam diri sehingga prajurit yang berbeda mengajak si pria agar segera pergi karena mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan orang lain. Mendengar itu, Ang hanya tersenyum yang kemudian mengeluarkan tekniknya dengan mata yang memerah dan tatapan yang menajam, mengatakan bahwa akan lebih mudah baginya untuk melakukan ini sendirian. Berpindah pada prajurit yang berbeda, tengah mengalami banyak luka pada tubuhnya akibat hujaman yang demon lesatkan. Ia gemetar hebat karena mendapati posisi yang tidak begitu menguntungkan dan kini demon kembali berusaha menyerang. Namun untungnya salah seorang pria datang membantu meminta si prajurit agar mengikuti kecepatan bertarung tim dan jangan sampai ketinggalan. Pria ini tidak lain adalah Kapten Ran yang merupakan pemimpin misi pembersihan. Pria berambut hijau yang adalah rekannya tampak tersengal-sengal sambil mengatur nafas menyampaikan bahwa semua orang di timnya telah terkumpul. Seorang prajurit yang tertinggal telah berhasil mengejar mereka. Mengetahui itu, Kapten Ran pun segera menghampiri, menanyakan apakah mereka berdua adalah orang-orang yang paling tertinggal. Apakah ada orang lain di sana? Si pria mengiyakannya, mengatakan kalau masih ada prajurit luar yang tertinggal dan dialah yang menyelamatkan mereka berdua. Prajurit yang dimaksud tidak lain adalah Ang. Si pria meneruskan bahwa Ang telah menahan demon untuk mereka bisa pergi dan tinggal seorang diri meneruskan pertarungan. Pria botak yang mendengar mengeratkan gigi, mencibir bahwa Ang sangatlah bodoh. Kenapa prajurit itu tidak mundur bersama mereka? Pria berambut hijau mengatakan, seorang prajurit luar seperti Ang mungkin tidak memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Meskipun Ang sangat berani melakukan hal semacam itu, Ang hanya akan menghabiskan sisa hidupnya begitu saja. Pria yang selamat mengatakan, berdasarkan cara demon yang menyerang mereka secara diam-diam, jika hanya Ang seorang diri yang tertinggal, maka harus bertarung melawan sekitar 10 demon berbeda sekaligus. Saat mereka hendak mundur, ia menyuruh Ang untuk ikut bersama. Tapi ia ingat kalau Ang bahkan tidak menoleh ke belakang untuk melihat mereka ketika mengatakan sesuatu. Kapten Ran menanyakan apa yang dikatakan prajurit itu. Si pria menyampaikan, kalau tidak keliru, prajurit itu bilang bahwa bertarung sendirian lebih nyaman baginya. Sontak kalimat itu membuat pria berambut hijau tertawa, menilai kalau Ang sungguh arogan. Sedangkan sang kapten hanya terdiam yang kemudian bergumam mengingat laporan dari si pria yang selamat bahwa masih ada 10 demon tersisa. Jika itu benar, bahkan ia sendiri tidak percaya diri dapat bertahan dengan aman setelah melawan semua demon sendirian. Ia menghentikan gumamnya, mengatakan, jika Ang tidak tinggal di belakang untuk menarik perhatian para demon dan menerima setiap serangan yang datang, mungkin merekalah yang akan menderita lebih banyak kematian dan korban jiwa. Apakah Ang hidup atau mati, mereka harus kembali untuk memeriksanya karena Ang adalah kawan dan pejuang mereka. Mungkin masih ada demon yang tersisa, jadi bersiaplah untuk terlibat dalam pertempuran. Terlihat terik matahari masih panas dan tidak berselang lama, pria yang selamat menunjukkan tempat di mana ia terakhir kali berpisah dengan Ang. Kapten Ran mengatakan bahwa lokasi ini sangat berangin. Pasir pasti akan menghalangi penglihatan mereka. Semuanya waspadalah. Pria berambut hijau yang adalah rekannya menyampaikan bahwa tim mereka berakhir menjadi orang-orang yang terpisah paling jauh dari kekuatan utama. Itu juga karena pasir menghalangi pandangan mereka dan itu sebabnya mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sekarang di lokasi yang ditunjukkan oleh si pria yang selamat, terlihat sebuah bayangan yang berada di dalam kabut asap. Pria berambut hijau menilai kalau itu adalah demon. Sontak semua orang pun mulai waspada, begitu juga dengan Kapten Ran meminta agar setiap orang bersiap untuk bertempur.
Namun ketika asap mulai menghilang, yang tampak tidak lain adalah Ang sedang menempatkan pedangnya di pundak. Ini tentu mengejutkan mereka semua, terkhusus Kapten Ran dengan penuh tanya. Ditambah lagi ketika si pria yang selamat menyampaikan bahwa orang dimaksud berada di hadapan mereka. Itulah orang yang tetap bertahan untuk melindungi mereka. Mendapati ini, Ang pun tercengang menanyakan mengapa seluruh tim ada di sini. Ia pikir mereka semua terus bergerak maju, dan ia juga sedang mempersiapkan diri untuk mengejar mereka semua. Kapten Ran mendekat, berdiri di depannya, dan tiba-tiba ia merasakan aura berbahaya. Ia penuh tanya, apakah itu karena seluruh tubuh Ang yang berlumuran cairan demon. Di sisi lain, pria berambut hijau menanyakan, kenapa Ang tidak binasa? Ia dengar Ang berada di belakang sebagai senjata pertahanan melawan musuh. Lalu bagaimana dengan demon tipe pasir lainnya yang katanya berjumlah lebih dari 10? Ang sedikit tersenyum sebelum pada akhirnya menjawab bahwa ia telah membinasakan semua demon. Dan mayat demon itu terlihat di sekitar keberadaan mereka telah tergeletak tidak berdaya. Mendengar itu, Kapten Ran melangkah menanyakan apakah benar Ang membinasakan lebih dari 10 demon tipe pasir sendirian. Sebenarnya, Ang berada di level berapa sekarang? Pria berambut hijau juga tidak mempercayai itu, mengatakan pada sang kapten kalau itu tidak mungkin. Ada yang aneh dengan anak ini. Bukankah levelnya lebih rendah dari kapten? Lantas bagaimana bisa menangani semua demon tipe pasir itu sendirian? Ang menyampaikan bahwa menurutnya ia mempunyai kekuatan yang hampir setara dengan prajurit berinti 5. Di benaknya bergumam kalau yang ia katakan sesuai dengan tingkat kekuatan yang ia miliki saat ini. Kemampuan dan kekuatannya telah lama melampaui prajurit bersirip 5 dan sirip 6. Bahkan jika ia bertarung melawan prajurit bersirip 7, ia bisa bertahan. Tapi ia juga tidak berbohong dengan kekuatan yang barusan ia sampaikan. Setelah mendengar jawaban itu, pria berambut hijau menyimpulkan bahwa sebenarnya Ang adalah prajurit bersirip 5. Meskipun itu tidak buruk dalam hal kekuatan, tapi sebelum selesai berbicara, Kapten Ran menyambung bahwa ia tidak pernah mengira kalau Ang adalah prajurit bersirip 5. Tetapi bahkan untuk prajurit bersirip 6 sepertinya, itu masih sangat sulit untuk melawan 10 demon tipe pasir sendirian. Lalu bagaimana bisa Ang melakukan itu? Ang menyampaikan bahwa keahliannya adalah lari dan pertarungan berkepanjangan. Jadi ia mencoba untuk tidak berakhir dalam situasi di mana ia dikelilingi oleh para demon, melainkan membinasakannya satu persatu. Di benaknya mengatakan, adalah hal yang wajar jika orang lain curiga dengan yang dilakukannya. Tapi untungnya ia telah memikirkan sejak lama alasan apa yang akan digunakan. Dan ternyata benar saja, alasan itu membuat Kapten Ran mulai percaya bahwa spesialisasi Ang adalah melarikan diri dan pertempuran yang berkepanjangan. Itu dapat diterima, lagi pula berarti Ang hanya bertarung melawan 1 atau 2 demon dalam satu waktu. Kemampuan Ang dalam mencegah pengepungan demon dan mencari celah untuk melepaskan serangan dari semua sisi benar-benar jenius dalam pertempuran. Sungguh prajurit luar kota yang sangat bagus. Karena pilihan Ang untuk mempertahankan garis pertahanan, maka tim mereka memiliki cukup waktu untuk berkumpul kembali. Baiklah semuanya, mari ubah tujuan dan terus maju. Di tengah terik matahari ini, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tidak berselang lama, salah seorang menyampaikan pada kapten bahwa mereka akhirnya sampai di sini, tempat di mana tim pramuka terakhir kali terlihat. Kapten Ran menanyakan, bukankah ada 2 lokasi yang ditandai di peta? Lalu kenapa ada pintu masuk ketiga? Mereka pun bingung penuh tanya, kenapa pintu masuk hutan yang membusuk ini tidak sesuai dengan di peta.
Pria berambut hijau mengatakan pada sang kapten, jika mereka menjelajahi ketiga pintu masuk sekaligus, tidak akan punya cukup waktu. Hutan yang membusuk ini tidaklah besar, namun juga tidak kecil. Jika mereka mencari orang yang selamat secara bersama-sama, hal itu akan membuang banyak waktu. Alangkah lebih baiknya jumlah orang yang ada saat ini membentuk tim berdasarkan jumlah pintu masuk yang ditemukan. Jika sesuai dengan kemampuan bertarung tim mereka, ia menyarankan untuk membentuk dua tim. Itu memastikan bahwa mereka mempunyai kekuatan tempur yang cukup untuk menangani apapun yang terjadi di dalam, tapi dilakukan secara bersama-sama. Itu karena mereka tidak mampu membagi tenaga lebih jauh lagi. Kapten Ran menjawab bahwa ia mengerti. Paling-paling ia hanya dapat membagi tim menjadi dua grup berbeda. Itulah rute teraman yang bisa mereka ambil. Tapi yang menjadi masalah adalah adanya pintu masuk lain. Jika tim pengintai kebetulan menuju ke arah pintu masuk ketiga, maka bukankah itu artinya mereka akan kembali? Tiba-tiba Ang menyambung, menyampaikan, bagaimana dengan penawarannya ini? Kenapa mereka tidak membiarkan ia memasuki pintu ketiga sendirian? Kapten Ran mengkonfirmasi sekali lagi, apakah ia tidak salah dengar kalau Ang ingin menyelidiki pintu masuk itu sendirian? Tepat setelah pertanyaan itu, dari dalam pintu terdengar sebuah ledakan yang kemudian menyemburkan energi merah yang sangat kuat. Ini mengejutkan mereka semua. Pria berambut hijau menyampaikan pada sang kapten bahwa kondisi di dalam tidak beres, sedangkan waktu mereka juga terbatas, jadi harus segera membagi tim. Kapten Ran mengatakan bahwa ia pernah mendengar suara seperti ini. Sesuai pengalamannya, demon di dalam pasti di atas motif 5. Ang ikut angkat bicara menanyakan, apakah Kapten Ran tahu luas dari hutan ini? Mendengar pertanyaan itu, pria berambut hijau memaki agar Ang menjaga pembicaraan. Apakah Ang pikir mereka sedang liburan? Sebelum kata-katanya selesai, Kapten Ran mengangkat tangan dengan maksud menghentikan dan ia menyela mengatakan, ia tidak tahu luas secara pastinya, tapi dari data yang diperoleh tim pengintai, luas hutan ini diperkirakan setidaknya butuh waktu 3-4 jam untuk penjelajahan secara menyeluruh. Itu pun dengan tim beranggotakan 10 orang tanpa istirahat sama sekali. Sedangkan dengan jumlah mereka sekarang, mereka tidak bisa menjelajahi ketiga pintu masuk sekaligus. Ang menjawab, kalau benar demikian, ia bisa membantu mereka dengan menjelajahi satu pintu masuk sendirian. Jika ia diizinkan untuk menyelidiki seorang diri, maka mereka pasti bisa menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Ini juga akan memudahkan tim lain dalam misi ini. Dan kalaupun kemungkinan terburuknya ia disergap demon, juga tidak akan berdampak besar pada tim. Bagaimana dengan penawarannya ini? Salah seorang dari belakang mencibir kalau Ang terlalu berlagak sombong. Tapi yang Ang omongkan juga ada benarnya. Sedangkan warrior berambut hijau meminta pada Kapten Ran untuk segera membagi tim menjadi dua demi kelancaran misi ini. Prajurit yang berbeda menggunakan topi seperti penyihir mengatakan pada sang rekan, sudahlah, mereka tidak usah ikut campur dengan bocah sok jagoan itu. Biarkan saja ia melakukan misinya sendiri. Di sisi lain, pria botak memanggil Kapten Ran mengatakan, bukankah Kapten Ran seharusnya tidak keberatan jika ada satu noda kecil di baju? Prajurit berambut kuning menyampaikan bahwa ia tidak ingin mencari masalah sebagaimana yang dilakukan Ang. Sedangkan prajurit berambut coklat menanyakan, apakah Ang tidak suka bekerja sama dengan tim? Bukankah Ang tahu kalau ini adalah misi skala tim? Jadi jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di sisi lain, warrior wanita berpihak pada Ang menimpali apakah prajurit berambut coklat tidak suka dengan Hunter Solo.
Setelah beberapa saat percakapan itu berlangsung, pada akhirnya terjadi sebuah pertikaian antara pria botak dengan warrior berambut kuning. Melihat yang terjadi, Ang menghela nafas dengan dalam, bergumam. Yah, terjadi lagi. Beginilah kalau merekrut prajurit secara sembarangan. Banyak omong, tapi tanpa isi, layaknya sebuah tong kosong. Di sisi lain, mendapati yang terjadi saat ini, Kapten Ran merasa muak sehingga ia menancapkan pedangnya di tanah, memaki untuk tidak ribut. Setiap prajurit harus mengikuti ketua tim, dan jika mereka masih saja ribut, silahkan lawan ia sekarang, karena ia tak perlu orang bodoh yang berada di timnya. Setelah adanya tindakan ketegasan itu, pada akhirnya semua prajurit menjadi tenang. Di benaknya berpikir, bagaimanapun juga mayoritas prajurit yang ada berasal dari kota Aurora. Kekerasan adalah jalan terakhir untuk menenangkan tim. Dengan kata lain, ia harus segera menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Ia menghentikan gumamnya, memanggil Ang, mengatakan, semakin lama mereka berdiam, maka masalahnya akan semakin besar. Kalau Ang bersikeras ingin menjalani misi ini sendirian, Ang tidak akan punya backup. Ang tiba-tiba berjalan melewati Kapten Ran, menjawab bahwa ia sudah paham. Terima kasih atas informasi dari Kapten. Para warrior yang melihat itu saling mencibir, mengatakan bahwa bocah itu sangat sombong. Meskipun Ang memang berjasa pada kejadian tadi, tapi bukankah tindakannya terlalu arogan? Lihat saja siapa yang akan menyelesaikan misi ini lebih dulu. Berpindah pada Kapten Ran yang saat ini sedang memberikan aba-aba pada semua prajurit untuk mempersiapkan diri memasuki hutan. Tim akan dibagi menjadi 2 subtim. Utamakan keselamatan diri terlebih dahulu, lalu cari dan selamatkan anggota tim pengintai. Setiap subtim berisi 5 orang dan jangan pernah berpencar. Setelah penyampaian itu selesai, Kapten Ran meminta agar semuanya masuk bersama-sama dan mereka pun melangkahkan kaki. Begitu juga dengan Ang. Terlihat ia berjalan seorang diri dengan santai bergaya elegan. Namun dari salah satu pohon ada seorang demon telah mengintai yang kemudian melompat dimaksudkan untuk menyerang. Tapi seorang Ang yang adalah warrior manusia terkuat pada masanya tentu saja memiliki insting dan kepekaan yang sangat tajam. Di saat demon hendak mendarat, ia segera menarik pedang dan menghujamkannya. Alhasil demon itu binasa hanya dalam sekali serangan dan darah hijau memercik darinya. Sekarang tatapan Ang menajam dengan wajah yang garang karena menyadari adanya sesuatu yang datang. Dari kegelapan, perlahan para demon mulai bermunculan setelah mencium bau cairan merah dari sang rekan. Ang melepaskan hujamannya dengan maksud untuk menyiapkan pedangnya sambil mengatakan, dengan hutan seluas ini, kalian pasti berkelompok dan menunggu mangsa masuk ke dalam perangkap. Ketika ada yang mendekat secara sendirian, bukankah kalian tidak sabar? Sedangkan alasan satu-satunya ia datang sendiri adalah agar bisa memakai kekuatan penuh tanpa hambatan, dan ia pun segera mengeluarkan kemampuan demonnya. Ia kemudian menumpukan kaki dengan kuat sambil menyuruh para demon agar segera maju karena ia datang ke sini untuk memburu yang terkuat. Ia melesat menggunakan kecepatan tinggi dengan tubuh yang dibubuhi energi kemerahan. Sedangkan demon juga melakukan hal yang sama dengan skala besar yang tak terhitung jumlahnya. Berpindah pada subtim yang berbeda, pria berambut hijau mengatakan, mau siang atau malam, ketika sudah masuk ke dalam hutan, auranya terasa seperti malam hari. Keadaannya terlalu tenang. Perhatikan segala arah dan tidak boleh lengah. Selama mereka bersatu, mereka tidak perlu takut dengan demon apapun. Di sisi lain, prajurit berambut kuning masih saja membahas Ang, menanyakan pada sang rekan,
bagaimana nasib bocah sekeren itu? Apakah masih hidup? Sang rekan menjawab, kalaupun tidak, bocah itu pasti sedang dikejar demon. Tapi tiba-tiba pria berambut hijau menyuruh mereka untuk berhenti bicara dan lihatlah ke arah cahaya sinternya. Siapa itu? Apakah anggota tim pengintai? Semua prajurit menjadi bingung penuh tanya. Ditambah lagi pada bagian bajunya terdapat bekas cakaran dan cairan merah darinya. Namun setelah mengamati, pria berambut hijau mulai mengenali. Ia tersenyum mengatakan bahwa tidak salah lagi. Itu adalah seragam tim pengintai. Akhirnya ketemu dan mereka yang menemukannya duluan. Ia pun segera berlari untuk menghampiri, sedangkan prajurit yang berada di belakang menunjukkan tawa senang, mengatakan, tidak disangka akan semudah ini, sangatlah mulus. Ternyata tidak sesulit yang dipikirkan. Kembali pada pria berambut hijau, setelah sudah sangat dekat, ia menyapa. Apa benar si prajurit adalah anggota tim pengintai dari kota Aurora? Kemana rekan-rekan yang lain? Kenapa si prajurit di sini sendirian? Dan di mana sang kapten? Pertanyaan itu jauh dari harapan. Tidak satu pun yang mendapatkan jawaban. Merasa tidak ada respon, ia sekali lagi memanggil, mengajak untuk pergi dan jangan hanya berdiam diri. Namun sangat disayangkan, untuk yang kedua kalinya juga tidak ada jawaban. Jika dilihat dari depan, mata si prajurit menyala dibersamai adanya cairan merah yang mengalir darinya sebelum pada akhirnya terdengar sebuah suara kunyahan. Untuk memastikan, pria berambut hijau semakin mendekat guna memeriksanya. Namun tiba-tiba matanya terbelalak hingga berurat karena mendapati prajurit yang ia kira ternyata adalah demon. Ditambah lagi, demon itu memberikan sebuah senyuman yang sangat menakutkan. Sontak si pria langsung termundur dengan tubuh gemetar, sedangkan prajurit yang lain bingung penuh tanya. Namun pada akhirnya mereka tersadar setelah mendengar demon itu berkata, sudah cukup lama sejak terakhir ia tidak memakan manusia. Mengetahui itu adalah demon, mereka menjadi gentar, ditambah lagi memiliki inti ganda bermotif 6. Sontak mereka mengeratkan gigi, pertanda merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, demon mengucapkan rasa terima kasih karena mereka sudah berkunjung untuk mengantarkan nyawa. Inilah demon inti ganda motif 6, biru dan ungu. Mendapati ini di depan mata, pria berambut hijau sekali lagi merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia hanya berpikir untuk memberitahu Kapten Ran dan segera menembakkan flare ke udara sebagai bentuk sinyal darinya. Demon yang melihat itu penuh tanya sebelum pada akhirnya menyadari kalau itu adalah sebuah cahaya terang yang sangat tidak disukainya. Alhasil, ia pun segera melesat untuk memadamkan cahaya itu dengan cara menangkupnya. Sedangkan pria berambut hijau sangat terkejut. Ia mengeratkan gigi bergumam. Apakah demon bercanda? Dengan kecepatan sinyal seperti itu berhasil mengejar dan memusnahkannya. Sungguh kecepatan yang luar biasa, bahkan beberapa kali lipat darinya. Menyadari ini, ia menjadi panik, meminta sang rekan untuk tidak hanya berdiri di sana. Ayo lari. Mereka tidak akan bisa menangani ini dan harus mundur terlebih dahulu untuk mencari bantuan. Namun sangat disayangkan, demon tidak melepaskan mereka begitu saja. Ia segera melompat, berpindah posisi untuk menghalangi jalan mereka, mengatakan untuk tidak perlu lari lagi. Alhasil mereka pun terbungkam dan hanya bisa menggunakan strategi bertahan, saling berkeliling berbalik badan dengan penuh kebingungan melihat cahaya yang mulai bermunculan. Sedangkan demon mengeluarkan senyuman mengejek, mengatakan, mari bermain bersamanya. Beralih pada Kapten Ran yang mengatakan kalau kondisinya terlalu sunyi dan kabut di sini cukup aneh.
Warrior berambut kuning menghujamkan senjata pada inti demon sambil menyangkal, menanyakan apa yang aneh darinya. Kapten Ran sejenak terdiam sebelum pada akhirnya menoleh, mengatakan bahwa wilayah yang ditumbuhi hutan ini tidak terlalu besar dan bukankah mereka belum mendengar satupun suara dari tim lain sejak memasuki hutan. Sepertinya mereka telah terisolasi dari rekan-rekan yang lain. Lagi-lagi warrior ini menyangkal, mengatakan baginya ini terasa normal. Terlebih lagi dengan adanya Kapten Ran sebagai pemimpin tim dan adanya para warrior luar kota yang telah bekerja sama dengan mereka. Mereka telah mengalami banyak kemajuan yang baik berkat bantuan warrior luar kota yang menghabisi para demon. Namun ia sangat khawatir dengan pria yang arogan itu telah melakukan misi sendirian. Yang dimaksud tidak lain adalah Ang. Seketika kata-katanya terhenti karena menyadari adanya sebuah cahaya berkecepatan tinggi melesat ke arah mereka sebelum pada akhirnya mendarat di hadapan. Dan itu membuat ketiga rekan mereka menjadi terbaring tidak berdaya. Ini tentu saja membuat Kapten Ran bingung penuh tanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Terlebih lagi, pria berambut kuning mulai bertingkah aneh, menanyakan apakah jumlah mereka hanya ini. Merasakan keanehan yang terjadi, Kapten Ran benar-benar bingung dan segera mengambil sikap siaga. Sedangkan sang warrior perlahan berubah menjadi demon, menanyakan apakah Kapten Ran menyukai apa yang ia lihat sekarang. Selanjutnya adalah giliran Kapten Ran. Menyadari ini, Kapten Ran pun tanpa pikir panjang mengayunkan pedangnya sekuat tenaga sambil memaki. Demon sampah, mati saja ke neraka. Di sisi lain, tidak jauh dari keberadaannya, Ang datang melesat menggunakan kecepatan tinggi sebelum pada akhirnya menahan tebasan pedangnya. Alhasil, fluktuasi energi yang sangat kuat pun terjadi hingga menyebar ke pepohonan. Ini membuat mata Kapten Ran terbelalak penuh tanya karena melihat Ang berada di hadapan menahan serangannya. Ia mengeratkan gigi memaki. Apa yang Ang lakukan? Kenapa melindungi demon? Ang menjawab meminta Kapten Ran untuk bersikap tenang. Dengan hantaman pedang mereka, kabutnya akan menghilang sedikit lagi. Di sisi lain, penampilan warrior berambut kuning kembali normal. Ia memaki agar Kapten Ran melihat dengan baik apakah benar yang ingin dipotong adalah demon ataukah teman. Setelah menyadari ini, Kapten Ran benar-benar bingung bagaimana penglihatannya bisa salah. Ia kemudian menoleh pada warrior yang terbaring dan mendapati kalau mereka adalah prajurit yang masih hidup dengan keadaan gemetar. Ang mengatakan kalau mereka telah terhipnotis oleh ilusi demon. Salah satu dari warrior yang selamat menyambung bahwa yang melakukannya adalah demon inti ungu yang telah mempengaruhi kesadaran mereka. Ang membenarkan dan tampaknya lebih kuat dari kebanyakan demon inti ungu lainnya. Jika ia tidak menghentikan Kapten Ran, maka Kapten Ran baru saja telah memotong anggota tim sendiri menjadi dua bagian. Prajurit berambut kuning yang hampir saja menjadi korban mengatakan bahwa ia baru saja melihat mayat semua orang dan demon juga mencoba menggunakan pedang Kapten Ran untuk menebasnya. Ang menyampaikan bahwa semua orang akan melihat ilusi tentang apa yang paling mereka takuti, menyebarkan kebingungan di antara musuh-musuh sehingga membuat semua orang saling membinasakan atau menjadi gila. Mengetahui itu, Kapten Ran menyuruh semua orang untuk saling melaporkan status masing-masing teman. Ia kemudian bertanya, bagaimana bisa Ang mengetahui hal semacam ini? Bukankah Ang sedang berada di jalur yang berbeda? Ia sangat bersyukur Ang sampai di sini tepat waktu. Kalau tidak, ia mungkin baru saja membinasakan seseorang. Ang mengatakan bahwa secara kebetulan ia mempunyai kekuatan untuk membuat ilusi demon itu tidak berguna.
Energi berwarna merah dan elemen petir yang ia miliki ketika bergabung maka akan menghasilkan sebuah kekuatan besar yang tidak terpengaruh oleh ilusi apapun. Saat berada di jalur awal, ia sempat diserang juga. Tapi sepertinya jumlah demon tiada habisnya sampai-sampai ia tidak bisa membinasakan mereka semua. Segera setelah itu, ia menyadari sesuatu yang aneh pada demon-demon itu, sehingga ia menghubungkannya kembali dengan kabut yang terjadi. Kabut ini memaksa orang untuk melihat ilusi dan tanpa sengaja tenggelam di dalamnya. Kapten Ran menanyakan, apa sebenarnya kemampuan yang Ang miliki sehingga bisa melawan ilusi seperti ini? Apakah Ang benar-benar prajurit bersirip 5? Ang mengatakan bahwa perlu diingat kalau ia bukan prajurit yang berasal dari kota yang sama dengan Kapten Ran. Ia bersedia membantu, tetapi ia harap Kapten Ran tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Demon yang muncul kali ini mungkin adalah demon berinti ganda motif 6 yang ia butuhkan. Mendengar itu, Kapten Ran menatapnya dengan tajam, menjawab, "Baiklah." Dan tiba-tiba perbincangan terhenti karena ia mendengar seorang warrior berteriak meminta bantuannya. Mendapati itu, ia segera menoleh ke sumber suara dan mengajak semua anggota tim untuk mengikutinya dalam rangka penyelamatan. Alhasil, semua warrior pun melesat membuntutinya, terkecuali Ang. Ia hanya berdiam dengan pedang besarnya. Beralih pada warrior berambut hijau sebelumnya yang meminta bantuan karena ia tak dapat melarikan diri. Ia hanya bisa mengerang menahan sakit yang dirasakan akibat ulah demon yang sedang mencekeknya sambil mengatakan, "Menarik, ada seseorang di sana yang tidak terpengaruh oleh ilusinya. Aura yang baru saja keluar juga kuat. Mari ia lihat siapa sebenarnya pemilik aura ini." Kembali di keberadaan Ang, saat ini sedang bergumam bahwa yang akan ia hadapi adalah demon inti ungu bersirip 6, bahkan lebih dari itu. Jika ia bergegas ke sana sekarang, mungkin ia akan terjebak ke dalam perangkap demon itu. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan mereka sendirian seperti itu. Ia pun segera berbalik badan, melesat untuk mengikuti dan melihatnya. Ketika sedang di perjalanan, mereka tidak melewatkan sebuah pemandangan yang dipenuhi tengkorak manusia berhamburan di mana-mana sehingga salah seorang dari mereka memperbincangkannya. Ia adalah prajurit di barisan belakang, menanyakan, sudah berapa banyak warrior yang mati di sini di masa lalu? Namun sayang tidak satupun dari mereka yang memberikan jawaban. Warrior yang berbeda mengatakan bahwa kondisi cahayanya semakin redup. Di sisi lain, Kapten Ran yang berada di depan terus menyuruh mereka untuk mengikuti karena yang mereka hadapi ini bukan tipe demon biasa. Namun tidak berselang lama, ia menyadari sesuatu sehingga dengan spontan menahan laju tubuhnya sambil meminta pada semua prajurit untuk berhenti. Sekarang matanya melebar sampai-sampai berurat karena mendapati para anggota tim yang lain telah binasa dengan cara menyedihkan karena tergantung di pohon. Menyadari yang terjadi, warrior berambut hijau menyampaikan bahwa itu adalah orang-orang mereka. Kapten Ran menoleh meminta pada prajurit yang tersisa untuk tidak panik. Apakah mereka semua lupa bahwa demon yang dihadapi kali ini adalah berinti ungu? Itu pasti hanya ilusi yang mengganggu dan mengirim mereka ke dalam kekacauan mental. Harap untuk tetap tenang. Setelah ucapan Kapten Ran selesai, Ang angkat bicara mengatakan bahwa demon itu menunggu mereka hancur sendiri sebelum bertindak dan ini bukanlah sebuah ilusi. Ia perlahan melangkah, menyampaikan bahwa ini benar-benar tubuh tim pengintai lainnya dan demon itu tidak jauh darinya. Tiba-tiba para prajurit yang tergantung mulai berbicara. Masing-masing dari mereka meminta tolong untuk segera diselamatkan. Mendapati ini, Kapten Ran merasa senang.
ia tersenyum lega setelah mengetahui anggota timnya masih hidup dan ia pun menyuruh prajurit lain untuk segera menyelamatkannya. Namun ketika mereka hendak mendatangi, Ang menghentikan menggunakan pedangnya. Ini tentu saja membuat Kapten Ran sangat marah memaki apa yang Ang coba lakukan. Ang menjawab agar Kapten Ran memperhatikan dengan baik. Dan benar saja, ternyata sesosok demon muncul dari tubuh prajurit berambut hijau. Ia menampakkan diri dengan sebuah tawa mengatakan bahwa ini cukup menarik. Bagaimana bisa Ang mengetahui penyamarannya? Sungguh aneh, ilusinya tidak bekerja pada Ang. Dan sayang sekali, mayat-mayat ini menjadi tidak berguna. Sehingga ia pun langsung menghancurkannya. Menyaksikan itu, kemarahan Kapten Ran benar-benar tak tertahankan. Ia memaki kalau demon adalah bajingan dan tanpa pikir panjang, ia segera melesat menebaskan pedangnya menggunakan teknik single strike mountain cleaver. Terlihat jurus itu benar-benar dahsyat, bahkan mampu membelah hutan. Tak bisa dibayangkan jika mengenai tubuh manusia. Kerusakan yang ditimbulkan juga sangat luar biasa, membuat area sekitar berlobang dan menyapu bersih pepohonan. Meskipun begitu, sangat disayangkan, itu seolah tidak berguna karena demon juga tidak kalah cepat. Ia mampu menghindarinya dengan mudah, mencibir bahwa Kapten Ran memang adalah manusia yang tidak sabaran. Mendengar kemunculan suara itu, Kapten Ran sangat terkejut. Ia segera menoleh ke belakang dan tidak mengira kalau demon masih selamat tanpa terluka sedikit pun. Demon itu mengejek bahwa serangan Kapten Ran sangat kurang dan Kapten Ran hanyalah prajurit bersirip 6 yang mini. Ejekan itu tentu saja membuat semua orang menjadi kesal. Ia menyampaikan bahwa akan terus berjuang sampai berhasil melukai demon dan tepat setelah ucapan itu mereka bersama-sama melesat untuk mendaratkan serangan. Terkecuali Ang. Ia justru berusaha menahan mereka untuk tidak gegabah. Karena sebenarnya dirinya lebih berpengalaman sehingga harus banyak perhitungan. Namun sayang, Kapten Ran beserta yang lain sudah terlanjur melaju menggunakan kecepatan tinggi. Alhasil, Ang hanya tinggal seorang diri bergumam. Sungguh sial, ada terlalu banyak orang dan ia tidak cukup cepat untuk menghentikannya. Mereka semua terlalu dibutakan oleh emosi dan nafsu sehingga mengambil tindakan yang sangat membahayakan. Terlihat mereka saling mengayunkan senjata sekuat tenaga. Namun demon bukannya takut. Ia justru menentang mereka agar segera memulai permainannya. Tepat setelah kata-katanya, ia menerima sebuah tebasan. Tapi ini malah mengejutkan Kapten Ran. Karena yang ia tebas hanyalah gumpalan asap belaka. Terlebih lagi, asap itu menyebar dengan cepat ke arah mereka. Kapten Ran menginstruksikan untuk bersama-sama menemukan demon dengan cepat. Salah seorang mengatakan bahwa asapnya terlalu tebal sehingga ia tidak bisa melihatnya. Dan tiba-tiba ia menyadari kehadiran seseorang dari arah belakang yang pada tubuhnya memiliki bayangan demon. Mengetahui itu, ia menyampaikan pada semua orang bahwa demonnya ada di sana. Namun para rekannya hanya terdiam penuh tanya karena yang ditunjuknya adalah Ang. Ang bergumam, jadi begitulah, hanya ia sendiri yang kebal terhadap ilusi demon ini. Pikiran rekannya telah kacau karena emosi dan karena itulah mereka sangat mudah terpengaruh oleh ilusi. Demon ungu itu memanfaatkan ilusinya untuk membuat semua orang memandangnya sebagai demon, sehingga ialah yang akan menjadi target rekannya. Sedangkan demon itu sendiri berada di atas mereka semua, di atas langit, menunggu untuk memetik hasil dari pertunjukan kecil saat ini. Dan ternyata yang Ang pikirkan benar saja. Demon itu berada di udara dengan sebuah senyum dan tawa mengamati betapa menariknya pertunjukan ini.
Mendapati yang terjadi, Ang segera melesat menghentikan Kapten Ran beserta anggota tim lain yang sudah terjebak ke dalam perangkap maut demon. Di benak Ang mengatakan bahwa ia melakukan ini tidak bermaksud untuk membinasakan Kapten Ran, akan tetapi hanya untuk menyelamatkan. Bersamaan dengan ini, ia kembali menahan tebasan pedang Kapten Ran untuk yang kedua kalinya. Dan yang kedua kalinya pula terjadi sebuah fluktuasi energi yang sangat hebat hingga menyeruak menyebar di sebagian area. Demon yang menyaksikan ini mengeluarkan sebuah tawa senang, mengatakan bahwa ini sungguh menarik. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia menikmati pertarungan sesama warrior. Sedangkan Ang sendiri yang merasakan ini bergumam memaki bahwa demon memang biadab, telah berani memperlakukan mereka layaknya seperti binatang. Terlihat sekarang ia telah berhasil menghentikan laju serangan dari Kapten Ran. Ini membuat salah seorang warrior menyampaikan ketidakpercayaannya bagaimana bisa Ang mampu menahannya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ang berniat mencoba menggunakan elemen petir untuk menahan semua serangan dari anggota tim lainnya. Kalau elemen petir putih bisa menangkal efek ilusi, seharusnya serangannya juga bisa menyadarkan mereka. Ia pun segera melakukannya dan bersiap untuk menghujamkannya di tanah. Para warrior yang melihat itu tak gentar sedikit pun. Justru sebaliknya, mereka melesat menyerang dengan maksud membalaskan dendam sang rekan. Mereka benar-benar di luar kendali tanpa kesadaran sehingga tidak bisa lagi membedakan mana lawan dan teman. Untuk menahan serangan yang datang, Ang segera menancapkan pedangnya di tanah dan ini menghasilkan energi petir putih yang kuat menjalar mengenai tubuh dan tak seorang pun dari mereka yang dapat menghindarinya. Energi ini benar-benar memukul mundur mereka hingga terpelanting. Bahkan bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk menahannya, maka akan merasakan sakit yang luar biasa dengan efek berbeda-beda, layaknya yang dialami warrior satu ini. Matanya terbelalak sampai-sampai berurat sebelum pada akhirnya berubah menjadi sayup, pertanda mulai hilang kesadaran. Di sisi lain, demon yang menyaksikan ini dari udara sangat terkejut penuh tanya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada petir dan guntur putih di pertunjukan ini? Sebenarnya, kekuatan macam apa yang bocah itu miliki? Tidak hanya kekuatan demon, tapi bocah itu juga mempunyai kekuatan yang aneh. Kembali pada Ang yang telah berhasil menghentikan efek ilusi meskipun para rekannya harus tidak sadarkan diri. Di benaknya mengatakan, sesuai dugaan, elemen petir ini bisa melepaskan pengaruh ilusi demon. Sungguh elemen yang kuat, terlebih lagi sangat efektif untuk melawan para demon. Ia kemudian mengalihkan pandangan, meneruskan bahwa demon masih berada di atas sana. Sebaliknya, demon yang menyadari tatapan Ang tertuju padanya bergumam dengan rasa keterkejutan. Bagaimana bisa petir itu meniadakan efek serangannya? Lantas Ang mau apa sehingga menengok ke arahnya? Ang perlahan melangkah yang kemudian mengambil nafas dengan dalam sebelum pada akhirnya berteriak meminta demon untuk turun. Suara yang ia keluarkan tampak keras dan tidak main-main, sampai-sampai juga menghembuskan energi petir yang bahkan dapat mengusik ketenangan dari demon. Merasakan ini, ia penuh tanya, kenapa suara yang dikeluarkan Ang tidak wajar? Terlebih lagi, petir putih ini sangatlah aneh. Tepat setelah gumamnya, singgasana ungu yang ia bentuk untuk duduk juga mulai retak sebelum pada akhirnya hancur berkeping-keping akibat lesatan dari energi petir ini. Ini membuatnya sangat takjub. Ia tidak pernah mengira kalau Ang benar-benar berbeda. Dan inilah pertama kalinya ia menemui lawan yang mampu menghilangkan efek ilusinya.
Ia menatap dengan tajam dan segera mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. Menggunakan kecepatan tinggi berpindah posisi di belakang Ang, siap untuk menghujam sambil membisikkan bahwa ternyata Ang tidak hanya sekedar manusia. Namun sayang, sebelum ia berhasil menyentuh, Ang dapat menyadarinya tepat waktu. Refleks yang ia tunjukkan tidak kalah cepat dan dengan spontan menebaskan pedangnya ke arah belakang, menimpali kalau Demon seharusnya tetap diam. Terlihat serangan balik ini berhasil mengenai Demon hingga membuatnya termundur jauh. Namun ini tidak sepenuhnya karena Demon masih sempat menangkis menggunakan kedua lengannya. Ia mengeratkan gigi dengan perasaan untung karena masih sempat menahannya. Lagi-lagi, ia tidak menyangka jika Ang bisa mengimbangi kecepatannya. Setelah serangan pertama ini, Ang menempatkan pedangnya di pundak, mengeluarkan sebuah senyuman mengejek, menyampaikan, Demon inti ganda motif 6, tak sia-sia ia ikut misi pembersihan ini. Mendengar itu, Demon seketika tersentak bergumam penuh tanya. Mulai dari serangan petir putih aneh itu, berlanjut kekuatan Demon yang tidak wajar. Siapa bocah ini sebenarnya? Seolah-olah adalah Demon yang sesungguhnya. Kenapa sekarang malah dirinya yang menjadi mangsa? Beralih pada Ang, tampak ia tidak ingin membuang waktu dan tidak ingin berlama-lama lagi. Ia segera menumpukan kaki dengan kuat yang kemudian melesat mengayunkan pedang petir untuk menebaskannya. Demon yang mendapati ini semakin tercengang seberapa tinggi kecepatan yang dimiliki Ang sehingga tiba-tiba mampu berada di hadapannya. Ang pun mendaratkan senjata hingga menyentuh tanah yang mengakibatkan sebuah retakan besar. Sungguh tak bisa dibayangkan jika itu mengenai tubuh. Namun sayang, justru ia yang terkejut karena mengetahui Demon telah berhasil menghindari serangannya. Terlebih lagi, ia tidak mengetahui di mana Demon berada sekarang. Dan seketika ia mendengar sebuah tawa mengejek yang bersumber dari atas belakang. Namun kali ini Demon sepertinya mulai serius. Terlihat ia memamerkan teknik ilusi sesungguhnya dengan membelah diri menjadi beberapa karakter sambil mencibir. Silahkan Ang lihat mau pilih yang mana. Tepat setelah ucapan itu, ia langsung mendaratkan serangan secara bersama-sama dari sudut yang berbeda-beda dan ini membuat Ang tidak dapat menghindari. Ia hanya bisa menangkis menggunakan pedangnya. Tampak serangan Demon kali ini tidaklah main-main sampai-sampai Ang terjongkok untuk menahannya. Bahkan fondasi di mana ia berpijak juga menjadi retak karenanya. Bersamaan dengan yang terjadi, ia bergumam bahwa ini bukanlah ilusi biasa, melainkan terasa asli semua. Ia tidak bisa jika terus bertarung dalam keadaan seperti ini. Ia harus membereskan tubuh utama Demon. Ia pun segera melakukannya dengan menebaskan senjata untuk yang kesekian kalinya. Tapi sayang, seberapa banyak tebasan yang ia lasatkan, tak satu pun berhasil menebas tubuh utamanya. Demon malah semakin mempermainkan dan mengolok-oloknya, memberikan serangan balasan dengan menyemburkan energi dari arah yang berbeda-beda. Itu seolah seperti sebuah peluru yang harus ia hindari. Sejenak ia menghentikan laju tubuhnya, bergumam bahwa yang dilakukan Demon adalah serangan kombinasi dari ilusi dan kecepatan, tapi tubuhnya tetap satu. Menyadari ini, ia mengeluarkan teknik yang berbeda. Terlihat bola matanya berubah menjadi merah yang dimaksudkan agar mampu melihat gerakan Demon sebenarnya. Dan ternyata benar saja, dengan teknik ini ia berhasil mengamati pergerakan Demon dengan seolah sedikit melambat sebelum pada akhirnya menemukan tubuh utamanya. Ia langsung menghampiri, mengatakan, akhirnya ketemu. Di sisi lain, Demon yang sebelumnya tertawa kini berubah terkejut penuh tanya. Bagaimana bisa Ang menemukan tubuh aslinya? Dirinya yang tak lagi fokus pada akhirnya harus menerima tebasan pedang Ang. Meskipun itu tidak sepenuhnya karena ia masih sempat menepisnya.
Ia termundur jauh ke belakang, bergumam bahwa elemen petir bocah ini sungguh kuat, bisa menetralkan teknik yang ia miliki. Meskipun begitu, ia tak gentar sedikit pun dan kembali melesat menggunakan teknik yang lebih hebat, membentuk dua bayangan yang dapat menghilang. Namun sayang, Ang tak terkecoh sama sekali. Ia hanya berdiam karena mengetahui bahwa keduanya hanyalah ilusi. Ia kemudian melesat menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan Demon sendiri tidak dapat mengamatinya. Demon hanya bisa merasakan sesuatu yang berbeda di dekatnya, dan ketika menengadah, ia mendapati kalau Ang telah berada tepat di atas kepala, siap untuk menghujamnya menggunakan pedang. Ang pun mengeluarkan sebuah senyuman, meminta Demon untuk menyerahkan revival core yang dimiliki kepadanya. Cerita berlanjut di keberadaan Liu sedang memperhatikan kejanggalan yang terjadi di langit. Itu tidak lain adalah kemunculan sebuah petir yang tampak dari kejauhan. Ia hanya terdiam memandangnya dengan wajah yang datar tanpa kata. Tidak berselang lama, di tempat yang sama, terlihat Hui sedang termundur akibat menerima sebuah serangan hingga mendekat ke arahnya. Hui yang menyadari ini menoleh sebelum pada akhirnya bertanya, "Ada apa? Apa yang Liu lakukan? Kenapa tertegun begitu?" Liu menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Ia baru saja hanya merasakan aura dari Ang. Hoi yang mendengar tentu saja bingung. Namun tidak lama kemudian ia akhirnya tersadar kalau gemuruh petir sedang berlangsung. Sehingga ia ikut menatapnya sambil menanyakan kenapa ada petir. Di saat yang bersamaan, Sino juga mengalami nasib yang sama dan seketika tersentak menatap pada kedua rekannya yang hanya terdiam sehingga ia menanyakan apa yang mereka berdua lakukan. Liu menunjuk ke arah petir, mengatakan bahwa Ang ada di sana. Sontak itu membuat mereka berdua menjadi bingung. Sambil menumpukan tangan di dagu, Sino menanyakan apakah ia tidak salah dengar. Hoi menambahkan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Liu barusan bilang kalau bisa merasakan adanya kemarahan di arah sana. Sino mencibir apa yang Hoi bicarakan. Bukankah itu hanya petir? Bisa jadi di sana sedang terjadi badai besar. Sebelum perbincangan selesai, seketika mereka sangat terkejut. Bahkan tubuh mereka sampai terambung akibat panggilan dari Lina menanyakan untuk apa mereka melamun. Perlahan ia melangkah mendekat, meneruskan. Jika mereka bertiga belum menjadi kuat pada saat Ang kembali, maka mereka hanya akan menjadi beban untuk Ang. Sekarang ia teringat saat dimana Ang meminta untuk menyelesaikan latihan fisik Sino, Liu, dan Hui saat kembali. Ang ingin agar ketiga rekan barunya memiliki fisik yang kuat dan bagus. Itu Ang ucapkan tidak hanya sekali, melainkan 2 kali dengan rasa kerendahan hati meminta tolong padanya. Mengingat itu, ia berpikir bahwa akan melakukan apapun yang Ang minta. Tapi Ang juga harus kembali dengan selamat. Ia menghentikan gumamnya, meminta pada mereka bertiga untuk mempersiapkan diri karena mereka akan berperang dan ia akan segera menyerang. Kali ini mereka harus bertahan melawan serangannya selama 10 detik. Dengan rasa frustasi, Hui menjawab, selama 5 detik saja mereka sudah kewalahan, apalagi dalam waktu 10 detik. Beralih di keberadaan Ang yang sedang melanjutkan pertarungan melawan demon inti ganda motif 6. Tampak ia berada dalam posisi yang menguntungkan, telah mengayunkan pedang untuk mendaratkan serangan. Sedangkan demon yang berada dalam keterdesakan memaki kalau Ang sungguh bajingan. Ia segera melesat menyampaikan bahwa hanya dirinya lah yang bisa berteleportasi ke belakang orang lain. Namun sayang, sebelum kata-katanya selesai, seketika sikap jumawanya menghilang karena ia menerima sebuah tebasan dari Ang. Terlihat dari lengannya mengeluarkan cairan hijau yang adalah darah khusus bagi demon. Ang mengeluarkan sebuah senyuman,
mengejek bahwa tidak menyangka demon lebih cepat dari kilat. Sungguh demon yang sangat hebat. Demon inti ganda bersirip 6. Sindiran itu membuat demon menjadi gentar. Di benaknya penuh tanya. Kehadiran apa yang muncul di dalam tubuh manusia ini sehingga auranya sangat menakutkan. Apakah pria ini benar-benar hanya seorang pejuang manusia? Kini ia benar-benar tidak berdaya. Sekujur tubuhnya gemetar dihantui oleh rasa takut yang luar biasa. Terlebih lagi, salah satu lengannya terputus sehingga tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya bisa mengerang menahan sakit yang dirasakan sambil berusaha menjauh. Namun sayang, Ang tidak memberinya ampun dan segera menghujamkan pedangnya. Untuk yang kedua kalinya, Demon mengeluarkan cairan hijau dan mengerang sekeras-kerasnya yang terdengar mengisi keheningan hutan. Bagaimana tidak, pedang Ang telah menghujam menembus tubuh sambil mengejek bahwa ini adalah hal yang pantas untuk Demon terima. Mendengar itu, sambil menahan pedang, Demon memaki bahwa sungguh sial. Ini semua gara-gara sambaran petir aneh itu, sehingga ia tidak bisa menggunakan dual core sama sekali. Tapi jangan bermimpi, karena ia tidak akan membiarkan Ang mendapatkannya. Sebaliknya, ia akan membawa Ang bersamanya. Terlihat inti demon yang berada di kepalanya mulai bercahaya yang dimaksudkan bahwa ia akan segera melakukan penghancuran diri. Namun sebelum sempat menggunakannya, tiba-tiba matanya terbelalak. Itu karena ia kembali mendapatkan serangan lanjutan yang membuatnya termundur jauh ke belakang. Tidak hanya itu, Ang juga menambahkan dengan teknik lightning control yang muncul tepat di belakang sebelum pada akhirnya menyambar dan menembus tubuhnya. Untuk yang terakhir kalinya, di sisa hidupnya, ia berteriak sekeras-kerasnya, menanyakan apakah Ang benar-benar manusia ataukah demon. Mendapati pertanyaan itu, Ang sejenak terdiam yang kemudian menjawab bahwa dirinya hanyalah seorang prajurit agung. Tepat setelah jawaban itu, demon pun meledak dahsyat dengan penyebaran yang sangat kuat hingga menyapu bersih area sekitar. Bahkan lengannya juga ikut terpelanting jauh karenanya. Sekarang asap terlihat mengepul dan di baliknya terdapat dua inti demon yang mengapung di udara saling terhubung oleh energi petir, pertanda bahwa Ang telah menjinakkannya. Perlahan inti demon itu mulai turun sebelum pada akhirnya berada di genggaman. Ia menatapnya sambil bergumam, apakah ini inti kebangkitan demon? Setelah beberapa saat, bulan mulai terang menyinari kegelapan malam. Terlihat cahayanya menusuk masuk di sela-sela dedaunan dan secara kebetulan mengenai wajah Kapten Ran. Merasakan ini, ia terbangun membuka mata dengan kondisi pusing dan bingung. Apakah ia telah hilang kesadaran? Kapan itu terjadi? Ia kemudian menoleh untuk mengamati kondisi sekitar dan mendapati kalau semua anggota tim masih hidup. Ini membuatnya penuh tanya, apakah mereka semua juga tidak sadarkan diri? Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara dari arah yang berbeda, mengatakan, syukurlah jika kapten telah bangun. Mendengar itu, ia segera menoleh ke sumber suara, menanyakan, apakah itu adalah Ang? Tepat setelah pertanyaan itu, ia memungut pedangnya dan segera berbangun mengambil ancang-ancang untuk menyerang sambil menanyakan, bukankah ini sudah malam? Lantas di mana demon ganda itu? Seketika ia tersentak ketika mendengar jawaban dari Ang yang menyampaikan bahwa demonnya telah berhasil ditumbangkan dan Ang sudah membereskan demon-demon di area sekitar sampai tak tersisa satupun. Jadi Kapten Ran tidak perlu khawatir. Bersamaan dengan ucapan itu, Ang melemparkan botol air padanya, meminta untuk meminumnya terlebih dahulu. Namun ia tidak langsung melakukannya karena masih tidak bisa mempercayai apa yang terjadi sehingga menanyakan sekali lagi. Apakah ia tidak salah dengar kalau Ang telah membinasakan demon inti ganda itu dan demon lainnya hanya seorang diri?